Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Pak Asli Saputra dalam pembelajaran tema 1 muatan pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang didengar dan dibaca secara lisan dan tertulis. Nah, mari kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Menyajikan informasi dalam teks laporan hasil pengamatan. Informasi yang didapat dari pengamatan dapat dibuat menjadi teks laporan. Teks laporan hasil pengamatan berisi waktu, tempat, hingga proses pengamatan yang dilakukan. Anak-anak sekalian, cara menggali informasi dalam suatu teks laporan hasil pengamatan yaitu A. Mencermati isi teks tersebut dengan membaca atau mendengarkan laporan secara seksama. B. Mencatat setiap informasi penting yang ditemukan. Bacalah teks laporan hasil pengamatan berikut. Nama kegiatan yaitu pengamatan objek wisata Taman Safari Indonesia. Kemudian lokasi kunjungan Taman Safari Indonesia. Waktu kunjungan hari Rabu 1 Agustus 2018 pukul 9 pagi. Hasil kunjungan. Nah, hasil kunjungannya bisa kita baca mulai dari paragraf pertama sampai dengan paragraf kedua. Anak-anak, setelah membaca teks laporan hasil pengamatan di atas, coba jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Kapan pengamatan tersebut dilakukan? B. Bagaimana suasana atau keadaan objek yang diamati? C. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf pertama laporan tersebut? D. Informasi apa yang terdapat dalam paragraf kedua laporan tersebut? Susunlah jawabanmu menjadi sebuah paragraf. Untuk selanjutnya, kegiatan 1.1 yaitu menjelaskan informasi dalam teks laporan yang didengar. Bayu, Edo, Mita, dan teman sekelasnya melakukan pengamatan terhadap tanaman langka Indonesia, yaitu Rafflesia arnoldi. Pengamatan tersebut dilakukan di Kebun Raya Bogor pada hari Jumat 2 Maret 2018. Mereka pun diminta untuk menuliskan hal-hal yang mereka ketahui setelah mengamati Rafflesia arnoldi secara langsung. Berikut hasil pengamatan Bayu terhadap Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi merupakan salah satu tumbuhan khas Indonesia yang keberadaannya mulai langka. Berdasarkan sejarahnya, Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di Indonesia pada tahun 1818 di suatu hutan di Sumatera. Sejak saat itu, Pulau Sumatera pun dianggap sebagai habitat asli dari Rafflesia arnoldi. Rafflesia arnoldi dikenal juga oleh masyarakat sebagai bunga bangkai.
Bunga pada Rafflesia arnoldii dapat mengeluarkan bau yang sangat tidak sedap jika sudah mekar. Bau tidak sedap itulah yang dianggap sebagai bau bangkai. Selain bau yang tidak sedap, Rafflesia arnoldii terkenal dengan kelopak bunganya. Rafflesia arnoldii memiliki bunga dengan 5 mahkota bunga yang melebar. Sementara itu, kelopak-kelopak bunga tersebut berwarna orange dengan bintik berwarna putih. Anak-anak, setelah mendengarkan teks laporan tersebut, kira-kira informasi apa saja ya yang dapat kamu peroleh? Silakan ya, kamu catat. Selanjutnya, B. Menyimpulkan teks laporan hasil pengamatan. Langkah membuat kesimpulan laporan hasil pengamatan antara lain membaca keseluruhan teks, mencatat setiap informasi penting dari teks, menentukan ide pokok setiap paragraf, mencatat kata kunci pada laporan, membuat pernyataan singkat sesuai informasi, ide pokok, dan kata kunci pada laporan. C. Menilai kesimpulan teks laporan hasil pengamatan. Menilai kesimpulan dilakukan dengan mencermati kriteria kesimpulan yang baik, yaitu A. Isi sesuai dengan informasi dalam laporan. B. Mengandung ide pokok dan informasi penting laporan. C. Berisi pernyataan yang dibuat menggunakan kalimat sendiri. D. Menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Menulis teks laporan hasil pengamatan. Untuk menulis teks laporan hasil pengamatan, perhatikan ciri laporan yang baik berikut. A. Isi laporan sesuai dengan apa yang dilihat, bukan hasil perkiraan ataupun khayalan. Jadi, isinya harus sesuai dengan apa yang kamu lihat, bukan khayalan kita. B. Dibuat menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Anak-anak, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang ide pokok. Ide pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Cara sederhana untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan. Paragraf tersebut membahas tentang apa? Kemudian, cara menentukan ide pokok. 1. Membaca teks bacaan dengan seksama, intensif, dan cermati isi paragraf. 2. Mengambil kalimat utama. 3. Menyimpulkan isi paragraf. 4. Tandai info penting dalam tiap paragraf. Contoh 1. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utama, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Jadi kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokok dari kalimat utama kita bisa menentukan ide pokoknya. Yang pertama bisa tentang manfaat buah kedondong. Yang kedua, ide pokoknya juga bisa berbagai manfaat buah kedondong atau khasiat buah kedondong. Nah, untuk mencari ide pokok, biasanya ide pokok itu terdapat di awal paragraf,
di tengah paragraf ataupun di akhir paragraf. Contoh 2. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Dari paragraf ini, maka ide pokoknya adalah kita bisa ambil tentang pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Kemudian kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah untuk pembelajaran kita pada video ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.